Bab 3321 Puncak Kehidupan. Otot Ye Bufan di sekujur tubuhnya tegang, dan dia sangat waspada, siap mengambil tindakan kapan saja. Sekarang dia telah berhasil mengatasi kesengsaraan, keseluruhan kekuatannya telah meningkat pesat. Dengan kekuatan Chaos Immortal Teknik, meski baru tahap awal dari Great Yi Immortal, ia masih mampu melawan Great Spirit Immortal. Belum lagi kekuatan teknik latihan fisik Dewa Petir. Dengan tubuhnya yang kuat, dia bisa mengalahkan Great Spirit Immortal. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak akan menjadi masalah untuk melawan beberapa roh besar. Tapi kuncinya adalah Zugeyu berada di puncak Immortal, dan ada beberapa level di antaranya. Dia memutuskan untuk melihat situasinya terlebih dahulu, bertarung jika dia bisa, dan lari jika dia tidak bisa lari. Dia hanya bisa memanggil Xiao Qing untuk membantu. Gadis kecil itu memanfaatkan waktu untuk menyerap jiwa naga. Dia tidak ingin menggunakan kartu truf ini sampai dia harus melakukannya. Namun setelah menunggu lama dengan gugup, lingkungan sekitar masih sepi dan tidak ada seorang pun yang muncul. Apa yang terjadi? Kemana orang tua itu pergi? Bukankah dia seharusnya mengertakkan gigi karena kebencian terhadap dirinya sendiri dan mengambil tindakan segera setelah kesengsaraan selesai? Apakah masih perlu bersembunyi secara diam-diam dan melakukan serangan diam-diam? Membubarkan kesadarannya dan mencari dengan hati-hati. Saya memeriksa daerah sekitarnya beberapa kali selama puluhan mil, tetapi masih tidak dapat menemukan Zugeyu. Kemana dia pergi? Ini membuatnya bingung. Tapi itu tidak mungkin. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, itu tidak masuk akal. Belum lagi dia membawa Innocent Book of Heaven, bahkan jika dia menghancurkan kamar dagang angin hitam dan membunuh begitu banyak bawahannya, pihak lain tidak boleh menyerah begitu saja. Tapi faktanya sekarang tidak ada seorang pun yang terlihat sama sekali. Di mana lelaki tua ini bersembunyi? Apakah ada konspirasi lain? Ye Bufan mencari dengan hati-hati lagi, tapi tetap tidak menemukan apapun. Lupakan saja, karena tidak ada orang di sana, sebaiknya kamu segera pergi. Dia terbang ke depan dengan waspada, sampai dia masih tidak melihat Zugeyu 100 mil jauhnya. Akhirnya, dia mengorbankan Jiutian dan segera meninggalkan negeri dongeng ini. Setelah terbang selama hampir 2 jam, dia sudah jauh dari pegunungan 3 alam. Ketika dia yakin tidak ada bahaya, dia berhenti. Ada sebuah sungai besar di kejauhan, dia terjun ke dalamnya dan memasuki istana Raja Naga di bawah air. Kembali ke Pulau Raja Naga, semuanya berjalan seperti biasa. Xiao Qing duduk di sampingnya, kedua tangan kecilnya terus-menerus mengendalikan konsol game. Melihat Ye Bufan, dia melompat dengan penuh semangat, "Saudara Ye, datang dan lihat, saya telah mencapai tingkat ketiga lagi, puncak hidup saya." Bahkan anak taman kanak-kanak di bumi pun dapat melakukannya dengan mudah. Tampaknya Tuhan itu adil, memberikan monster itu tubuh yang kuat, tetapi bakat bermainnya sangat buruk. Lumayan, melihat wajah bangga gadis kecil itu, dia terlalu malu untuk mengkritiknya dan hanya bisa memberikan pujian sederhana. Tetapi mainkan lebih sedikit permainan, lebih banyak berlatih, dan tingkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Sekarang dia menghadapi semakin banyak orang yang kuat, tingkat kultivasinya semakin tinggi, dan dia harus mengandalkan bantuan gadis kecil itu, pada saat-saat kritis. Tentu saja, semakin kuat dia, semakin kuat dia. Saudaraku Ye, bukankah aku sudah memberitahumu? Saat aku bermain game, aku menyerap jiwa jauh lebih cepat daripada saat aku berlatih. Petik 2. Ye Bufan terdiam lagi. Jika memungkinkan, dia akan menggunakan kekuatannya yang tak terkalahkan untuk Tetris keterampilan sebagai imbalan atas metode pelatihan gadis kecil ini. Dia berjuang hidup dan mati di sini, dan akhirnya berhasil naik level. Tapi bagi orang-orang yang duduk di sini dan bermain game dengan gembira sebenarnya adalah cara terbaik untuk berlatih. Sungguh menjengkelkan. Oke, kalau begitu cepat bermain. Ye Bufan menepuk kepala gadis kecil itu dan memintanya pergi ke samping untuk bermain game. Dengan bantuan Ice Soul Essence, kekuatan gadis kecil ini telah meningkat dengan sangat cepat. Sekarang dia telah sepenuhnya melewati ambang monster level ke-7 dan menuju level ke-8.
Tidak lagi memperhatikan gadis kecil itu, dia duduk bersila dan mengeluarkan semua labu petir. Bai Lingpu dan Zhu Fangkui berada di luar. Mereka mungkin dalam bahaya kapan saja. 2 jam kemudian, 7 dari 8 labu petir diserap olehnya. Setelah menyerap kekuatan guntur yang sangat besar, teknik penempaan tubuh Dewa Petir telah ditingkatkan lagi, tetapi masih jauh dari alam penempaan tulang dan pemotongan sumsum tingkat ketiga. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dewa guntur kepunahan yang disimpan masih terlalu sedikit, tidak cukup baginya untuk naik ke level lain. Tampaknya jalan surga memiliki takdirnya sendiri, dan tidak mungkin memperbaiki 2 alam melalui 1 kesengsaraan guntur. Singkirkan labu petir dan mulailah menghitung hasil panen ini. Mengeluarkan botol pemurnian iblis, 1 Dewa Roh Agung dan 3 Dewa Yi besar menyumbangkan 4 pil senyuan kepadanya. Namun pil setingkat ini tidak banyak membantu kekuatannya saat ini, jadi dia hanya bisa menyimpannya secara perlahan dan menunggu hingga jumlahnya lebih banyak. Kemudian dia mengeluarkan cincin penyimpanan orang-orang ini, menghitungnya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan diam-diam mengutuk dalam hatinya bahwa mereka benar-benar orang miskin. Cincin penyimpanan gabungan 4 orang bahkan tidak memiliki 10 juta kristal peri tingkat rendah. Jika orang-orang ini mendengarnya, mereka akan sangat marah hingga muntah darah. Makhluk abadi yang berkeliaran di luar tidak memiliki keluarga atau sekte, dan mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk semua sumber daya. Senang rasanya memiliki begitu banyak akumulasi. Inilah sebabnya setelah mendengar hadiah 100 juta, orang-orang ini bergegas tanpa mempedulikan hidup dan mati, untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun ada beberapa ramuan dan bahan peri lainnya, itu tidak terlalu berharga, jadi Ye Bufan menyimpannya dengan santai. Sangat disayangkan bahwa beberapa makhluk abadi, yang keluarganya seharusnya lebih kaya, semuanya disambar petir dewa kepunahan, apalagi cincin penyimpanan. Kalau dihitung-hitung, hasil panennya terlalu kecil, setara dengan tidak ada apa-apa. Sepertinya saya harus mencari sendiri solusi untuk kado ulang tahun ini. Ye Bufan meninggalkan istana Raja Naga dan sekali lagi menggunakan Jiutian untuk terbang menuju kota abadi Donghua. Negeri dongeng jauh lebih besar dari bumi dan negeri dongeng Kunlun. Bahkan negeri dongeng pun tidak terbatas. Meskipun kota Jubao yang saya kunjungi sebelumnya juga berada di Donghua Tian, namun arahnya sama sekali tidak sama dengan kota peri Donghua, dan jaraknya bahkan lebih jauh dari jangkauan. Karena itu, Gong Qingxuan memintanya untuk berangkat secepat mungkin. Lagi pula, hanya ada 10 hari tersisa sebelum hari pernikahan, dan akan memakan waktu setidaknya 7 atau 8 hari perjalanan. Setelah berangkat kali ini, saya tidak menemui masalah apapun di jalan. Ye Bufan terbang selama 5 hari dan melihat kota peri besar di kejauhan. Kota ini begitu besar sehingga tidak hanya menjulang tinggi hingga ke awan, tetapi sekilas juga tidak memiliki batas, seperti kastil peri di film dan acara TV. Gerbang kota yang tinggi ini memiliki panjang, lebar dan tebal 100 kaki, serta memancarkan suasana kesederhanaan dan perubahan kehidupan. Di atas gerbang kota, ada 4 karakter besar bertuliskan naga terbang dan burung phoenix, kota peri di sisi lain. Ye Bufan melihat peta dan menemukan bahwa peta itu tidak jauh dari kota peri Donghua dan dapat dicapai dalam waktu sekitar 1 hari. Kota peri ini tampak bagus. Ada banyak makhluk abadi yang datang dan pergi, dan kota itu ramai dengan orang-orang. Temukan cara untuk mendapatkan lebih banyak kristal peri. Yang terbaik adalah mendapatkan hadiah ulang tahun langsung di sini, untuk menghindari kesulitan mendapatkan kota peri Donghua. Memikirkan hal ini, dia turun dari udara selama 9 hari dan berjalan menuju gerbang kota. Bab 3322, Bunuh untuk Membangun Otoritas. Ye Bufan datang ke gerbang kota Peribian dan tidak masuk. Sebaliknya, dia berhenti sekitar 100 meter dari gerbang. Dia berdiri di sini dan mengamati sebentar. Ada aliran makhluk abadi yang datang dan pergi tanpa henti, sebagian besar makhluk abadi di bumi, dan kadang-kadang beberapa makhluk abadi dan makhluk spiritual yang agung lewat. Ini dia. Dia tidak memiliki hadiah yang cocok di tangannya, jadi dia ingin menukarnya dengan beberapa ramuan. Berdasarkan pengalaman menara King Feng dan terakhir kali,
dia tidak memasuki kota dan memulai bisnis langsung di depan pintu. Di sini Anda dapat menyerang, mundur, atau bertahan. Bahkan jika Anda menghadapi situasi yang tidak dapat Anda atasi, Anda dapat segera pergi tanpa terjebak di dalam kota. Dia memilih ruang terbuka yang datar, mengambil tanda dan berdiri di sampingnya, yang bertuliskan, pil B hebat level 5, hanya untuk ditukar, bukan untuk dijual. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan dapat menyempurnakan pil tingkat 6, tapi tingkat kelima sudah tepat. Sangat cocok dan dapat ditukar dengan harta yang sesuai tanpa terlalu terlihat. Namun setelah berdiri lama, meski sesekali beberapa orang melirik ke sini, tidak ada yang mendekat, dan tidak ada yang bertanya. Alasannya sangat sederhana, dia terlihat terlalu muda dan tidak terlihat seperti ahli ramuan tingkat 5. Selain itu, ramuan tingkat kelima sangat berharga, terutama ramuan Yi besar yang dapat meningkatkan budidaya seseorang. Umumnya, tidak ada yang akan menukarnya dengan ramuan itu. Kalaupun ada yang mau menjualnya harus dilelang agar bisa dijual dengan harga yang bagus. Bagaimana bisa diperdagangkan begitu saja di sini? Ye Bufan sedikit mengernyit dan melihat apa yang dipikirkan orang-orang ini. Sepertinya mereka harus menemukan sesuatu yang nyata. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan botol giok kecil, membuka sumbatnya, dan sebuah pil hitam kecil melompat keluar, tergantung di udara, dan ternyata itu adalah Daidan. Obat mujarab itu bersinar dengan pola ramuan emas, dan aroma ramuan yang kaya langsung memenuhi area sejauh ratusan mil. Ekspresi semua orang di sekitarnya langsung berubah. Mereka awalnya mengira pemuda ini sensasional atau pembohong, tapi tidak ada yang mempercayainya sama sekali. Tapi sekarang mereka telah mengeluarkan pil Grid Yi yang asli, dan pil itu juga memiliki pola pil emas. Tiba-tiba puluhan orang berkumpul, menatap ramuan di udara, masing-masing menunjukkan mata serakah. Pil Grid Yi biasa bernilai lebih dari puluhan juta kristal abadi, dan selain itu, ini adalah pil kelas atas. Ye Bufan tersenyum tipis, sepertinya cara ini masih efektif. Pada saat ini, seorang pria botak berjubah hitam bergegas mendekat. Orang ini memiliki aura yang kuat dan berada di puncak keabadian agung. Begitu dia muncul di sini, beberapa makhluk abadi emas dan makhluk abadi misterius di dekatnya mundur, jelas sangat waspada terhadap pria ini. Grid Yi Immortal yang botak berteriak dengan arogan, "Nak, aku ingin pilmu ini." Meskipun Ye Bufan tidak menyembunyikan kultivasinya kali ini dan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, itu hanya pada tahap awal dari Grid Yi Immortal, dan dia tidak mampu. Dia tidak dianggap serius oleh orang ini. Biasanya, meskipun mereka berdua adalah Dewa Agung, mereka hampir sama dengan anak-anak di depan puncak pada tahap awal, dan tidak ada perbandingan sama sekali. Justru karena itulah pria botak itu menjadi begitu sombong. Ye Bufan tampak acuh tak acuh, dunia peri awalnya tentang kekuatan, dan semuanya sesuai rencananya. Jika ingin bertransaksi dengan lancar, Anda harus menunjukkan kekuatan yang cukup. Jika kamu mau, buatlah sesuatu yang memuaskanku. Obat mujarab ini milikmu. Mengapa begitu banyak omong kosong? Gunakan saja ini. Grid Yi Immortal yang botak mengangkat tangannya dan melambaikan pil roh tingkat kedua Ye Chao terjatuh dan mengulurkan tangan untuk meraih Daidan. Sebuah cibiran terbentuk di sudut mulut Ye Bufan. Apakah kamu mencoba merampoknya? Dia mengangkat tangannya dan mengibaskan pil itu. Kamu ingin menukar ramuan tingkat kedua dengan pil Grid Yi-ku? Apakah kamu sudah gila? Ambil sampahmu dan keluar dari sini. Grid Yi Immortal yang berkepala botak mengambil pil kosong dan tiba-tiba menjadi marah karena malu, dengan cahaya yang tajam di matanya. Nak, kamu sangat tidak tahu malu. Sekarang tidak ada ramuan tingkat kedua yang tersisa. Serahkan ramuan itu secepatnya. Ekspresi Ye Bufan berubah dingin, keluar atau mati. Baiklah, pergi dan mati saja. Dewa Agung yang botak mengulurkan tangan dan meraih leher Ye Bufan. Menurutnya, mudah untuk menangani Grid Immortal tahap awal sendirian. Namun ia tidak pernah menyangka begitu ia mengulurkan tangan, lehernya dicekik erat oleh sebuah tangan besar. Ho, mata Grid Immortal yang berkepala botak langsung melebar, wajahnya penuh ketakutan.
Dia tidak pernah menyangka bahwa Grid Immortal tahap awal di depannya akan begitu kuat. Tepatnya, ini sama sekali bukan tahap awal dari Dewa Agung, ini jelas roh agung abadi yang telah menurunkan tingkat kultivasinya. Baru kemudian dia menyadari betapa bodohnya hal yang telah dia lakukan. Dia ingin meminta ampun, tetapi lehernya tersangkut sehingga dia tidak bisa membuka mulut sama sekali. Lalu terdengar bunyi klik di telinganya, dan matanya melihat tumitnya. Ye Bufan tidak pernah berbelas kasihan kepada orang yang ingin membunuhnya, dan yang dia inginkan sekarang adalah membunuh orang untuk membangun otoritasnya. Jiwa Grid Immortal Yi yang berkepala botak meluap dari istana Niwan, dan saat dia hendak melarikan diri, dia langsung dilalap oleh bola api. Ini adalah pilihanmu. Suara Ye Bufan sangat lembut, tapi cukup untuk mencapai telinga semua orang yang hadir. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan meraih cincin penyimpanan Grid Yi Immortal yang botak. Ini, semua, orang yang hadir tercengang, tidak ada yang menyangka bahwa Dewa Besar Puncak akan mati di tangan Dewa Besar awal. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa pemuda ini tidak sesederhana kelihatannya. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh datang dengan cepat dan mendarat di depan Ye Bufan. Ini adalah pria pendek dan kurus. Meskipun perawakannya tidak besar, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia melirik pria botak yang tergeletak di tanah, lalu menatap Ye Bufan dengan tatapan sinis. Dari mana asal anak ini? Kamu sangat berani, kamu berani membunuh saudaraku. Ye Bufan berkata dengan tenang, jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Ekspresi pria kecil itu membeku, jelas dia melakukannya tidak berharap pihak lain akan menjawab seperti ini. Menurut pemikirannya, Ye Bufan hanyalah seorang dewa agung. Bahkan jika dia membunuh kepala botak dengan cara khusus, dia bukanlah lawannya. Dalam hal ini, jika Anda mengatakan ini, pihak lain harus segera menundukkan kepalanya dan dengan patuh menyerahkan ramuan di tangannya. Sikapnya terhadap pihak lain begitu kejam sehingga benar-benar di luar dugaannya. Anak yang sombong, kembalikan cincin kakakku, dan ambil milikmu sebagai kompensasi. Aku tidak perlu meminta pertanggungjawabanmu atas apa yang terjadi hari ini. Kondisi dari, menurutnya, tidak peduli bagaimana dia mengatakan dia masih berada di tahap tengah dari Grid Spiritual Immortal, bahkan jika pihak lain tidak mengikuti permintaannya, dia masih akan memberikan sejumlah kompensasi. Padahal, dia dan Baldet sama sekali tidak akrab, apalagi bersaudara. Alasan dia mengatakan ini adalah untuk membuat kesepakatan. Keluar atau mati. Apa yang tidak pernah dia duga adalah reaksi Ye Bufan sekali lagi melebihi ekspektasinya dan sangat keras. Orang lain yang hadir pun tersentak, siapakah pemuda ini? Mengapa ini begitu kuat? Dapat dibenarkan untuk memperlakukan Grid Immortal yang botak seperti ini sekarang. Bagaimanapun, tingkat kultivasi lawan terbatas, tetapi di depannya ada Grid Immortal tingkat menengah yang kuat. Benar saja, lelaki kecil itu benar-benar kesal. Awalnya, dia baru saja melihat Ye Bufan membunuh Yi Abadi Agung yang botak dengan satu gerakan, dan dia masih sedikit waspada, jadi dia memikirkan cara untuk memanfaatkan kesempatan untuk membuat kesepakatan. Tapi sekarang lawannya sangat tangguh, dan jalur lain diblokir, jadi dia hanya memukulnya. Bab 3323 Salju Zikao. Tujuan pria kecil itu adalah membunuh orang dan merampas harta karun, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan saat memulai, dan kali ini dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dalam pikirannya, menghadapi pukulan kuat darinya, lawan hanya bisa menghindar, dan dia bahkan memikirkan berbagai gerakan cadangan. Tapi yang tidak pernah kuduga adalah alih-alih menghindar, Ye Bufan malah meninjunya dengan ringan. Kamu benar-benar mencari kematian. Kilatan tajam muncul di mata pria kecil itu, dan kedua tinjunya bertabrakan dengan keras, tapi kemudian suara retakan tulang terdengar di telinganya. Dia menjerit menyayat hati, lengan kanannya hancur berkeping-keping, dan seluruh tubuhnya terbang mundur seperti bola meriam. Namun sebelum dia bisa terbang jauh, lehernya menegang dan sekali lagi dijepit erat oleh sebuah tangan besar. Retak, sama seperti Dewa Agung yang botak tadi, lehernya juga patah. Jiwanya meluap dan langsung dipukul berkeping-keping oleh Ye Bufan. Akhirnya, dia meraih cincin penyimpanan di tangannya.
Terengah-engah segera terdengar dari sekeliling, dan banyak orang memasang wajah ngeri. Saya harus mengatakan bahwa pil Yi besar yang baru saja dikeluarkan Ye Bufan sangat menggoda sehingga banyak orang yang siap untuk pindah. Bagaimanapun, di tempat seperti dunia abadi, kekuatan selalu dihormati, dan pembunuhan serta perampasan harta karun dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Tapi premisnya adalah Anda lebih kuat dari pihak lain. Seperti dua orang tadi, mereka hanya bisa kehilangan nyawa pada akhirnya. Ye Bufan memegang dua cincin penyimpanan yang dia pegang di telapak tangannya, lalu sedikit mengernyit. Kedua orang ini juga tidak terlalu kaya. Selain beberapa kristal peri, hanya ada beberapa benda lain di dalamnya, yang tidak berharga sama sekali. Lupakan saja, ada sesuatu yang lebih baik daripada tidak sama sekali, jadi dia langsung menyimpan cincin itu. Sepertinya dia hanya bisa melanjutkan rencananya dan menukar ramuan itu dengan harta karun. Semuanya, ini pil Grid Yi yang asli. Apakah ada orang yang mau menukarnya dengan harta karun? Kata Ye Bufan dan mengeluarkan pil itu lagi dan menggantungnya di depannya. Hanya saja reaksi semua orang kali ini sudah banyak berubah. Meski masih ingin mengambil obat mujarab untuk dirinya sendiri, mereka tidak lagi berniat merampoknya. Sungguh bercanda, kultivasi saya sendiri tidak sebaik Dewa Agung Botak sebelumnya. Sebaliknya, kekuatannya tidak terduga dan dia tidak dapat melihat intinya sama sekali. Terburu-buru dalam keadaan seperti itu bukanlah berarti merampas harta itu sama sekali, melainkan kehilangan nyawa. Orang-orang ini melangkah maju satu demi satu dan mengambil harta favorit mereka untuk ditukar dengan ramuan tersebut. Tuan, saya memiliki rumput spiritual tingkat 6. Bisakah saya menukarnya? Saya memiliki ramuan batin dari monster tingkat 5. Ini benar-benar yang terbaik. Ini adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata. Nilainya $1 juta. Tolong, berikan padaku. Terjadi keributan untuk beberapa saat, dan orang-orang ini berebut karena takut ramuan itu akan digantikan oleh orang lain. Semuanya, jangan main-main. Taruh saja hartamu di depanmu. Aku akan memeriksanya sendiri. Jika kamu suka, aku akan segera menukarnya. Suara Ye Bufan tidak nyaring, tapi terdengar jelas di telinga semua orang telinga. Semua orang yang hadir segera tenang. Orang-orang ini menyimpan hartanya di dekat dada, dengan wajah penuh semangat, berharap apa yang mereka keluarkan akan dihargai oleh orang lain. Ye Bufan melirik orang-orang ini satu persatu, memeriksa harta karun satu persatu. Tiba-tiba matanya terfokus pada rumput peri di depan peri gemuk. Ini adalah rumput berdaun 7, tingginya hanya lebih dari 1 kaki. Yang berbeda adalah warnanya benar-benar putih, seperti setengah gelang giok yang diukir dengan es. Sue Zi Chao, benda ini adalah ramuan tingkat 6 kelas atas, bahan utama untuk menyempurnakan pil roh salju. Ramuan ini memiliki efek yang sama dengan Grid Yi dan dapat membantu Grid Spirit Immortal meningkatkan level kultivasinya 1 tingkat. Tuan, apakah Anda menyukai rumput peri milik saya ini? Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah rumput Suezi kelas atas. Saya mendapatkannya hanya setelah melarikan diri. Jika saya tidak ingin terus menerobos alam Grid Yi Immortal, saya akan enggan untuk mengambilnya. Keluar dan tukar. Meskipun pria gemuk itu terlihat canggung, dia jelas sangat cerdik. Mata kecilnya bersinar, dan dia bisa tahu sekilas bahwa Ye Bufan tertarik dengan pengobatan peri miliknya. Segera, dia fasih, meludah, dan terus-menerus mempromosikan dirinya sendiri. Rumput perimu bagus, tapi lalu kenapa? Itu hanya bahan obat untuk memurnikan ramuan tingkat 6. Dan itu tidak begitu berharga. Meskipun Ye Bufan menyukai ramuan obat ini, tidak mudah untuk menukarnya bisnis, hal-hal hanya harus ditawar. Kamu benar. Kamu ingin menukar rumput peri tingkat 6 dengan ramuan tingkat tinggi tingkat 5. Bukankah ini mimpi? Anda masih harus bisa membuat ramuan. Tuan, tolong jangan berdagang dengannya, orang ini hanya mencoba menipu Anda. Yang lain takut pria gendut itu akan mengambil pilnya, tapi mereka tidak punya kesempatan, jadi mereka semua berkumpul di sekeliling mereka. Ekspresi pria gendut itu berubah.
Persaingannya terlalu ketat. Dia akhirnya mengertakkan gigi dan mengeluarkan sepotong rumput salju lagi dengan wajah penuh kesakitan. Tuan, saya akan menukar kalian berdua dengan satu pil, oke? Ye Bufan menggelengkan kepalanya, setidaknya 7. 7? Saya benar-benar tidak punya, hanya ini yang saya punya. Dengan seringai di wajahnya, dia mengeluarkan 2 buah beri salju lagi. Setuju. Ye Bufan juga tahu bahwa jika dia menambahkan lebih banyak uang, dia masih bisa mendapatkan keuntungan dari pria gendut itu, tapi dia terlalu malas untuk melakukannya. Terima kasih, Tuan. Pria gendut itu sangat gembira, matanya bersinar, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih Dai Dan. Pada saat ini, suara arogan tiba-tiba terdengar dari luar kerumunan. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, aku ingin pil ini. Begitu dia selesai berbicara, 4 orang masuk dari luar. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berpakaian putih. Dia memegang kipas lipat di tangannya, dagunya terangkat dan lubang hidungnya terangkat ke langit dengan ekspresi bangga di wajahnya. Tidak heran jika orang ini begitu sombong. Tidak hanya budidayanya berada di puncak keabadian agung, tetapi dia juga diikuti oleh 3 penjaga, salah satunya berada di tahap awal keabadian agung, dan 2 di antaranya berada di tahap awal keabadian agung, puncak dari roh agung abadi. Orang-orang di sekitarnya awalnya sedikit tidak puas, tetapi setelah melihat kekuatannya, mereka segera menutup mulut dan mundur ke samping. Fatih bahkan lebih seperti ini. Dia awalnya bersiap untuk bertukar dengan Ye Bufan, tetapi melihat postur ini, dia dengan cepat menyingkirkan keempat rumput darahnya dan menyingkir dengan sangat cepat. Ini adalah aturan dunia peri. Kekuatan menentukan segalanya. Dia memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, dan bahkan pengawalnya adalah orang-orang kuat di tingkat keabadian yang agung. Bagaimana mungkin seorang master seperti dia, seorang abadi yang agung, dapat menyinggung perasaannya? Begitu ramuan itu ada di tangannya, dia bahkan mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Di saat yang sama, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, sayang sekali pemuda di depannya tidak akan bisa melindunginya tidak peduli seberapa kuat dia. Ye Bufan sedikit mengernyit. Dia baru saja membunuh 2 orang, tetapi sebelum dia bisa menakuti monyet-monyet itu, satu lagi melompat keluar. Pemuda berbaju putih mendatangi Ye Bufan dan mendengus bangga. Aku menyukai ramuan ini, dan aku akan memberimu 10 juta kristal peri tingkat rendah. Ye Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk ke tanda di sebelahnya, ramuan ini hanya untuk ditukar, bukan untuk dijual. Jika kamu menginginkannya, kamu harus mendapatkan harta yang memuaskanku. Petik 2. Jika kamu tidak punya rasa malu, aku akan menyimpan semua 10 juta ini. Petik 2. Pemuda berbaju putih itu tersenyum dingin dan melambaikan tangannya di belakangnya. Bawakan aku obat mujarab dan bunuh yang bodoh. Bab 3324, berdiri di sana dan jangan bergerak. Yang abadi agung dan 2 dewa spiritual agung di belakang tuan muda berbaju putih bergerak setelah mendengar angin, dan langsung membentuk segitiga untuk mengelilingi Ye Bufan di tengah. Nak, cepat serahkan padaku. The Great Immortal menunjukkan senyuman kejam dan mengulurkan tangan untuk meraih leher Ye Bufan. Menurut idenya, menangkap dewa besar kecil ini seperti elang menangkap ayam. Pegang dia, lupakan ramuannya, ambil cincin penyimpanan dan berikan kepada tuanmu, dan kamu pasti akan diberi hadiah saat itu. Namun yang tidak pernah dia duga adalah dia hanya menangkap bayangan dan tidak menyentuh apapun. Gerakan yang sangat cepat. Mereka bertiga terkejut. Mereka tidak menyangka Ye Bufan bisa secepat itu. Saat mereka hendak mencari seseorang, tiba-tiba terdengar teriakan melengking dari belakang mereka. Brengsek! Tolong lepaskan aku secepatnya. Bantu aku, bantu aku. Pemuda berbaju putih itulah yang meminta bantuan. Dia tiba-tiba berhenti di tengah tangisannya, dan lehernya dicekik oleh tangan besar Ye Bufan. Dia berdiri dengan ekspresi bangga di wajahnya, menunggu untuk menuai hasilnya. Meskipun keluarganya memiliki bisnis yang hebat dan tidak pernah kekurangan sumber daya budidaya, ini pertama kalinya saya melihat Dai dan dengan kualitas yang begitu baik. Setelah Anda mendapatkannya,
Itu akan dengan cepat membantu Anda menembus puncak Great Yi Immortal dan mencapai alam Great Spirit Immortal. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan mimpi indahnya, Ye Bufan yang telah terkepung muncul di hadapannya. Hal yang paling mengerikan adalah dengan kekuatannya, dia tidak mampu memblokir serangan awal dari Great Yi Immortal. Dia langsung dicekik lehernya dan dipegang di tangannya seperti ayam. Nak, tolong lepaskan tuan mudaku secepatnya, atau aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Ekspresi ketiga orang di Dazixian berubah drastis. Meskipun budidaya tuan muda berkulit putih jauh lebih rendah dari mereka, dia memiliki status dan latar belakang. Begitu seseorang muncul, 3 panjang dan 2 pendek, tidak satupun dari mereka bertiga dapat bertahan. Diam, atau aku akan memenggal kepalanya sekarang. Suara Ye Bufan tenang, tapi aura pembunuh di tubuhnya kuat dan tidak tersamar. Kamu, meskipun mata ketiga orang itu berkobar karena amarah, mereka akhirnya tutup mulut. Bagaimanapun, memegang sandera di tangan mereka sama dengan mencekik nyawa mereka secara langsung. Pada saat ini, mereka dapat melihat bahwa pemuda di depan mereka jelas merupakan karakter yang kejam, dan dia mungkin benar-benar membunuh tuan mereka. Itu benar. Ye Bufan tersenyum tipis dan mengangkat tangannya untuk melambai, lemparkan cincin penyimpanan kalian bertiga dan aku akan menyimpannya untukmu. Semua orang di sekitar mereka memasang ekspresi aneh sungguh berani, bahkan yang abadi pun berani merampoknya. Poin kuncinya sangat tidak tahu malu sehingga dia bahkan mengatakan akan menyimpannya untuk orang lain. Kamu. Ketiganya tampak ragu-ragu, lagi pula, semua kekayaan mereka ada di dalam ring penyimpanan. Apakah kamu tidak mau? Ye Bufan menunjukkan senyum cerah, tetapi anak buahnya tanpa ampun dan mematahkan lengan kiri pemuda berbaju putih itu dengan sekali klik. Pemuda berbaju putih itu melolong seperti babi yang disembelih. Melihat Ye Bufan menekan lengan kanannya lagi, dia dengan cepat berteriak panik. Kalian bertiga bajingan, segera serahkan cincin itu, atau aku akan membiarkan kakekku mengulitimu. Dazixian dan 3 lainnya juga terkejut. Metode kejam pemuda ini jelas melebihi ekspektasi mereka di luar. Saat ini, saya tidak berani ragu sama sekali. Saya segera melepas cincin itu dan melemparkannya. Ye Bufan mengangkat tangannya untuk mengambilnya, lalu mengambil salah satu dari pemuda berbaju putih itu. Jika Anda ingin mencuri ramuan Anda sendiri, Anda harus siap dirampok. Nak, tidak apa-apa sekarang, cepat lepaskan tuan muda kita. The Great Immortal begitu dipenuhi dengan kebencian sehingga dia menunggu untuk menyelamatkan tuannya dan kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian. Biarkan dia pergi. Ye Bufan tersenyum tipis, kamu datang ke sini untuk menghancurkan tempatku, mencuri pilku, dan bahkan menyerangku. Sekarang biarkan dia pergi. Jika kamu mengatakan biarkan dia pergi, bagaimana hal semurah itu bisa dilakukan? Nak, jangan melangkah terlalu jauh. Dazixian berteriak, tahukah kamu siapa ini? Ini adalah tuan muda dari keluarga Yuan. Harganya, Ye Bufan tampak tidak peduli. Dia hanya tahu sedikit tentang dunia peri dan belum pernah mendengar tentang keluarga Yuan sama sekali. Bahkan jika dia tahu, terus kenapa? Bahkan jika Raja Surga melakukan sesuatu padanya, dia tidak akan sopan sama sekali. Dazixian mengertakkan gigi karena kebencian, tapi dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya. Katakan padaku, kami memberimu cincin kami, apalagi yang kamu inginkan. Benar, kalian semua tidak punya uang, kalian semua miskin, dan kalian tidak dapat menghasilkan uang. Senyuman, itu bagus. Kemarilah dan biarkan aku memukulmu dan melampiaskan amarahmu. Dazixian dan 3 lainnya tertegun sejenak permintaan. Ye Bufan sama sekali tidak peduli dengan reaksi mereka, dia melingkarkan tangan kirinya di leher pemuda berpakaian putih itu dan meninju dada Dazixian dengan tangan kanannya. Ini, pemuda di depannya sama sekali tidak bermain sesuai rutinitasnya. Dazixian bingung dan tanpa sadar merunduk ke samping untuk menghindari pukulan tersebut. Kamu masih berani bersembunyi. Ye Bufan melirik pemuda berbaju putih di tangannya, sepertinya bawahanmu tidak terlalu baik. Mereka tidak peduli dengan hidup atau matimu.
Dia mengangkat tangannya lagi dan menekannya ke lengan orang lain. Dengan sekali klik, dia juga melipat lengan kanannya menjadi dua. Semua orang di sekitarnya hampir tercengang. Dia memukuli seseorang dan tidak diizinkan bersembunyi. Tapi pemuda berbaju putih tidak bisa mengendalikan sebanyak itu dan mulai melolong seperti babi yang disembelih lagi. Kamu bajingan, berdiri saja di sana dengan jujur, kalau tidak kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, Dazixian dan 3 lainnya berdiri di sana, otot-otot di wajah mereka bergerak-gerak, tapi jangan berani bergerak. Benar, berdiri saja di sana dan jangan bergerak. Jika seseorang bersembunyi lagi kali ini, aku akan segera memenggal kepalanya. Ye Bufan masih memiliki senyuman tipis di wajahnya, tapi ketajaman di matanya bisa terlihat. Itu membuat orang merasa kedinginan. Sang abadi agung mengertakkan gigi. Pihak lain hanyalah seorang abadi agung. Hanya saja pemukulannya agak menyakitkan. Setelah Tuan Muda diselamatkan, dia harus menyelesaikan masalah dengannya. Dia sedang memikirkan bagaimana cara membalas dendam, tapi tinju Ye Bufan telah datang ke depannya dan mengenai dadanya dengan keras. Saya pikir itu hanya pukulan biasa. Saya pikir itu hanya Grid Immortal tahap awal biasa yang tidak bisa menghancurkan pertahanannya sama sekali. Namun yang tidak pernah dia duga adalah bahwa pukulan ini sebenarnya mengandung kekuatan petir yang tak ada habisnya dan dipenuhi dengan aura kehancuran yang kuat. Tinju Dewa Kepunahan sepenuhnya merupakan varian dari panah Dewa Petir, dan bahkan Dewa Agung pada tahap awal tidak dapat menahannya. Dazixian terbang mundur dan seteguk besar darah muncrat. Pada saat ini, meridian yang tak terhitung jumlahnya di dadanya hancur dan dia terluka parah. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, meronta beberapa kali, dan akhirnya tidak bisa bangun. Semua orang yang hadir tercengang dan benar-benar tercengang. Bagaimana situasinya? Ini adalah makhluk abadi yang hebat, dan dia terkena pukulan keras. Bab 3325 Jingling Jialan. Ye Bufan tidak memperhatikan reaksi orang lain, dan membawa Tuan Muda berbaju putih dalam sekejap, dan mendatangi peri roh agung di sebelah kiri. Orang ini berada dalam keadaan kebingungan total. Sebelum dia sempat bereaksi, dia dipukul di bagian dada. Resep yang sama, rasa yang sama. Hanya saja tingkat kultivasinya lebih rendah, dia bisa terbang lebih jauh, dan muntah darah lebih banyak. Mereka bertiga melenyapkan 2 di antaranya dalam sekejap mata, dan Ye Bufan berbalik untuk melihat peri roh agung yang tersisa. Jangan datang ke sini. Dewa spiritual agung menelan ludah dan terus mundur. Bawahanmu sepertinya enggan. Ye Bufan tersenyum tipis, berbalik dan menendang kaki kiri pemuda berbaju putih itu, membelahnya menjadi 2 dengan sekali klik. Pemuda berbaju putih itu kembali melolong sedih dan meraung dengan marah, berdiri di sana dan jangan bergerak sedikit pun, jika tidak, kamu akan mati dan keluargamu akan mati. Bahwa dia tidak bisa bergerak. Sambil gemetar, dia berdiri di sana dan tidak berani bergerak lagi. Bagaimanapun, pukulan hanyalah cedera serius. Sekali Anda membuat marah orang lain, Anda tidak akan bisa bertahan, dan bahkan keluarga Anda pun akan terkena dampaknya. Itu benar, kenapa kamu harus mengalami masalah seperti itu? Ye Bufan berjalan dengan gembira, tapi dia tanpa ampun saat dia menggerakkan tangannya dan meninjunya. Semua orang di sekitar mereka merasa mati rasa ketika mereka melihat bahwa yang satu adalah makhluk abadi yang agung di tahap awal dan 2 makhluk spiritual yang agung berada di puncaknya. Semuanya adalah master, tapi mereka tetap tunduk oleh pemuda ini, dan semuanya terluka parah dalam sekejap mata. Oke, keluar dari sini. Setelah berurusan dengan ketiga orang itu, Ye Bufan merasa jauh lebih santai dan mengusir pemuda berbaju putih itu. Dia tidak membunuh orang-orang ini. Setelah dewa besar terbunuh, saya khawatir 2 dewa besar yang tersisa akan bertarung sampai mati dan mereka akan mendapat masalah. Dan dia bukanlah orang yang suka membunuh. Karena dia telah melukai 3 orang dengan parah, tidak ada ancaman lagi baginya, jadi tidak perlu membunuh mereka semua. Pada saat ini, Grid Immortal yang terluka memulihkan sebagian energinya, berjuang untuk bangun, dan melarikan diri bersama mereka bertiga karena malu.
Kerumunan terdiam. Pemuda ini tidak hanya sangat kuat, tetapi dia juga bertindak tidak biasa. Ye Bufan menoleh untuk melihat pria gendut Dayixian di sebelahnya. Masalahnya sudah terpecahkan, apakah kamu masih ingin mengubahnya? Ubah. Pria gendut itu mengira dia akan merindukan ramuan itu, tetapi ternyata tidak memperkirakan hal ini akan menjadi lebih buruk. Dia sekali lagi mengeluarkan 4 suezikau sebelumnya dan mengirimkannya ke Ye Bufan, lalu dengan senang hati mengambil Biki dan yang lain merasakan ledakan kekecewaan di hati mereka. Pil Grid Yi bermutu tinggi yang sangat mereka hargai bukanlah sesuatu yang bisa mereka temui kapan saja, tapi sayang sekali mereka tidak beruntung dengan itu. Tapi sebelum orang-orang ini bisa membuka pintu, Ye Bufan mengangkat tangannya dan melambai, dan pil lain muncul di depannya. Dai dan kelas atas persis sama dengan yang tadi. Masih ada pil seperti itu. Semua orang di sekitar terkejut. Ini adalah pil tingkat 5 kelas atas, dan dia mengeluarkan pil lagi dengan santai. Meski terkejut, mereka tidak berani berpikiran berantakan. Mereka hanya bisa mengambil hartanya dengan jujur dan berharap diperhatikan oleh anak-anak muda di depan mereka. Pertukaran berlanjut, dan semakin banyak orang berkumpul di sini, tetapi pembunuhan dan perampasan harta karun tidak terjadi lagi. Ye Bufan memberikan 3 dari 9 pil Grid Yi yang telah dia sempurnakan kepada Luo Bingyan dan beberapa wanita lainnya, meninggalkan 6 pil di tangannya. Meskipun dia sekarang adalah seorang dewa besar, jumlah ramuannya tidak cukup, dan memakannya tidak akan banyak berpengaruh, jadi dia hanya mengeluarkannya untuk ditukar dengan sumber daya. Masih sangat bermanfaat untuk menukarkan kelima pil tersebut. Pertama-tama, saya menggantinya dengan seruling giok ungu. Meskipun benda ini hanya instrumen peri tingkat rendah, namun terlihat sangat indah dan musik yang dimainkannya juga sangat indah. Ada juga beberapa ramuan peri dan bahan pemurnian senjata, yang akan digunakan di masa depan. Oke, ramuanku sudah habis. Itulah akhirnya. Ye Bufan melambai kepada semua orang dan menyingkirkan kiosnya. Semua orang di sekitar mereka sangat gembira telah menerima ramuan itu. Mereka yang belum menerima ramuan itu menggelengkan kepala dan menghela nafas, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menyalahkan diri sendiri atas kesialan mereka. Saat Ye Bufan hendak pergi, sesosok tubuh tiba-tiba muncul, dan seorang wanita berpakaian putih berdiri di depannya. Tunggu sebentar, aku ingin bertukar ramuan denganmu. Dia mendongak dan melihat bahwa wanita berbaju putih itu sangat cantik, dan dia dianggap cantik bahkan di kalangan peri wanita. Pakaian di tubuhnya mewah, dan orang tersebut juga memiliki semacam kebangsawanan, yang menunjukkan bahwa ia berasal dari luar biasa. Maaf, ramuanku hilang. Meskipun wanita itu cantik, Ye Bufan tidak ingin terlalu banyak terlibat dengannya, jadi dia akan pergi setelah mengatakan itu. Namun sebelum dia sempat melangkah, tiba-tiba buah berwarna biru muncul di hadapannya. Benda ini terlihat mirip dengan apel di bumi, namun warnanya biru. Itu tergantung di udara dan memancarkan aroma yang kaya, yang dapat membuat orang merasa energi meskipun mereka menciumnya. Banyak makhluk abadi di sekitar juga melihat pemandangan ini, dan beberapa orang langsung berseru. Ini adalah buah spiritual tingkat 8, Jingling Jialan. Mata Ye Bufan berbinar saat dia mengenali asal-muasal buah ini. Meskipun benda ini hanya rumput peri tingkat 8, nilainya sebanding dengan rumput peri tingkat 9, atau bahkan rumput spiritual tingkat 10. Ada 2 alasan. Pertama, hal ini sangat langka dan sulit ditemukan. Kedua, secara langsung dapat meningkatkan kekuatan mental masyarakat. Baginya, arti dari buah ini menjadi semakin penting. Begitu kekuatan spiritualnya meningkat 1 tingkat, kekuatan pedang kesadaran ilahi akan berlipat ganda, dan kekuatan tempurnya juga akan meningkat. Sementara dia tertegun, wanita berbaju putih itu mengulurkan tangannya dan mengambil kembali Jingling Jialan. Bagaimana? Haruskah aku mengubahnya atau tidak? Ubah. Ye Bufan setuju tanpa ragu-ragu. Meskipun saya tidak memiliki pil Grid Yi di tangan saya sekarang, saya dapat segera memperbaikinya. Masih ada beberapa bahan, dan saya dapat memurnikan setidaknya 1 kumpulan pil. Jingling Jialan sangatlah langka. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, mungkin akan sulit menemukannya. Wanita berbaju putih berkata,
Saya akan menukar buah ini dengan 5 pil untung dan rugi. Ye Bufan tertegun sejenak. Pil untung dan rugi juga merupakan ramuan tingkat kelima, tetapi dari segi nilainya, tidak sebagus pil Great Yi. Wanita berbaju putih itu berkata, bagaimana? Bolehkah saya mengubahnya? Ya, tapi saya harus menunggu sebentar. Saya tidak membawa ramuan itu. Saya harus kembali dan mengambilnya. Bufan tidak memiliki ramuan untung dan rugi di tangannya. Untungnya, dia mengumpulkan banyak rumput peri seiring berjalannya waktu, hanya cukup untuk memurnikan satu tungku. Pencapaian alkimianya tidak memakan waktu lama, hanya setengah jam. Namun tidak mudah membuat alkimia di depan semua orang, jadi Anda harus mencari tempat terpencil. Oke, aku akan menunggumu di sana. Wanita itu mengangkat jarinya dan menunjuk ke sebuah gunung di kejauhan, lalu melompat ke udara dan terbang menuju sisi itu. Ye Bufan mengubah arah dan terbang 100 mil jauhnya. Dia memindai dengan kesadaran spiritualnya untuk memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, menggunakan gigi naga untuk membuka gua di dinding gunung, memasang beberapa batasan secara berurutan, dan kemudian masuk untuk mulai menyempurnakan ramuan tersebut.